Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Nama saya Esti Fitriani. Di sini saya akan membahas Pitnet dengan materi KIE ASI eksklusif dengan dosen pengampu Ibu Yuti Satrian dari SSTMKes. Sebelum kita membahas soal pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama agar ilmu yang kita bahas pada hari ini mendapatkan berkah di kemudian harinya. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, langsung saja kita membahas soal kasus. Dari 5 kasus yang akan kita bahas, kita mulai dari soal kasus yang pertama. Kasusnya yaitu seorang perempuan berusia 26 tahun, T1A0AH1, baru saja melahirkan 5 jam yang lalu di PMB. Ibu mengeluh khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI bayinya. Didapatkan dari hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, ASI sudah mulai keluar dan TD 120/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Pertanyaan dari kasus ini yaitu, apa konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Setelah kita membaca kasus, kita akan membaca pilihan jawaban kasus. Pilihan jawaban kasus yaitu A. Konseling tentang pemberian makanan tambahan, B. Konseling tentang susu formula, C. Konseling tentang pemberian ASI awal, D. Konseling pemberian gizi ibu, E. Konseling tentang PASI. Pembahasan kasus 1. Jawaban yang paling tepat dari kasus 1 yaitu C. Konseling pemberian ASI awal. Pada kasus tersebut, konseling yang paling tepat yaitu pemberian ASI awal, agar ibu tidak khawatir lagi akan kecukupan ASI bagi bayinya. Memberikan paham kepada ibu bahwa produk ASI yang keluar paling awal di beberapa hari pertama sejak bayi lahir memiliki kolesterol yang memiliki banyak fungsi, yaitu 1. Kolesterol jumlahnya pas untuk lambung bayi yang sangat kecil. Yang kedua, kolesterol adalah sebuah konsentrat tinggi nutrisi cairan yang dibutuhkan bayi. Yang ketiga, kolesterol mendorong pergerakan pertama kotoran sehingga membersihkan saluran pencernaan dari mekonium. Yang keempat, kolesterol banyak berisi antibodi dan Gottlieb factor, meningkatkan perkembangan sistem pencernaan neonatus. Lanjut pembahasan kasus 1. Yang kelima, kolesterol berisi hemoglobin A yang berfungsi melindungi neonatus dari infeksi tenggorokan, hati, dan usus. Yang keenam, kolesterol berisi protective white cell yang memusnahkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Itulah tadi penjelasan dari kasus 1. Kita lanjut ke soal kasus yang kedua. Kasusnya yaitu seorang perempuan umur 25 tahun, P2A0AH2, melahirkan pada 2 bulan yang lalu dengan jenis kelamin perempuan, masih menyusu dan belum mendapatkan haid. Datang ke bidan dengan maksud ingin ber-KB yang tidak mengganggu siklus haid dan kelancaran ASI. Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik dan TD 110/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya yaitu, apa konseling yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut? Pilihan jawaban kasus 2 yaitu A.
mal sampai bayi berusia 6 bulan, B. suntik 1 bulan, C. suntik 3 bulan, D. pil kombinasi, E. implan. Pembahasan kasus 2. Poin jawaban yang paling tepat yaitu A. mal sampai bayi berusia 6 bulan. Pada kasus tersebut, ibu bermaksud ingin ber-KB yang tidak mengganggu siklus haid dan kelancaran ASI. Konseling yang dapat diberikan yaitu tentang metode amniorelaksasi, MAL, yaitu suatu metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi, peningkatan hormon prolaktin, hormon pembentukan ASI, usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi, pematangan sel telur tidak terjadi. Sebelum menggunakan MAL, ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan. 1. Ibu harus menyusu bayi secara eksklusif. Yang kedua, bayi berusia kurang dari 6 bulan. Jika bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan, maka kebutuhan akan MPASI meningkat dan frekuensi pemberian ASI akan berkurang. Lanjut pembahasan kasus 2. Yang ketiga yaitu syaratnya tadi, ibu harus dalam masa belum mengalami menstruasi. Jika ibu sudah mengalami menstruasi, maka metode ini tidak dapat digunakan lagi karena ovulasi dapat terjadi setelah menstruasi. Pendarahan sebelum 56 hari pasca salin belum dianggap sebagai haid. Pada ibu yang menyusui secara eksklusif, ovulasi tidak akan terjadi sampai 10 minggu pasca persalinan. MAL sebagai kontrasepsi pemilihan banyak keunggulan baik bagi ibu maupun bayi. Bagi ibu, menyusui secara eksklusif dapat mengurangi kejadian pendarahan setelah persalinan. MAL tidak memiliki efek samping sistemik bagi ibu. Untuk bayi, pemberian ASI secara eksklusif dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena ASI mengandung antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Bayi juga mendapatkan gizi yang terbaik dari nutrisi yang terdapat pada ASI. Yang paling penting, MAL meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dan bayinya. Kita lanjut ke soal kasus nomor 3. Kasusnya yaitu seorang perempuan umur 24 tahun, P1A0AH1, melahirkan 4 jam yang lalu di PMB dengan keluhan perut masih teraba mules dan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik dan TD 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi baik, perineum laserasi derajat 1 dan pengeluaran perpaginem berwarna merah. Ibu berkeinginan untuk memberikan ASI saja tanpa makanan atau susu formula apapun hingga usia bayi 6 bulan. Pertanyaan kasus yaitu, apa maksud dari keinginan ibu pada kasus tersebut? Pilihan jawaban kasus 3 yaitu A. Pemberian PASI jika bayi rewel, B. Pemberian ASI on demand, C. Pemberian ASI kapan saja, D. Pemberian ASI eksklusif, E. Pemberian MPASI. Pembahasan kasus 3. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Pemberian ASI eksklusif. Maksud dari keinginan ibu pada kasus tersebut yaitu pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif berarti hanya ASI sebagai makanan satu-satunya untuk bayi. Pemberian ASI sedini dan sebanyak mungkin sejak bayi dilahirkan hingga bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan cairan atau makanan lain, bahkan air putih sekalipun. ASI menyediakan semua nutrisi penting untuk tumbuh kembang bayi dan membantu menyempurnakan sistem kekebalan tubuh bayi. Komposisi ASI sangat kompleks
ASI mengandung lebih dari 200 zat yang berbeda, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, enzim, hormon, dan zat nutrisi lainnya. Memberikan ASI sebanyak mungkin juga membantu menciptakan lingkungan saluran cerna yang didominasi oleh bakteri baik, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan dan menjaga kesehatan saluran cerna bayi. Kita lanjut ke soal kasus nomor 4. Kasusnya yaitu seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0AH1, melahirkan 6 hari yang lalu dengan jenis kelamin laki-laki. Berat badan lahir 3.100 gram dan panjang badan 51 cm. Dari hasil anamnesa BAK 6 kali atau lebih sehari, BAB 3 kali sehari, refleks isap kuat, bayi menyusu ASI secara eksklusif, dan dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan warna kuning di daerah muka dan mata. Pertanyaan kasus yaitu, apa maksud yang harus diberikan bidan pada bayi dari kasus tersebut? Pilihan jawaban kasus 4. A. Merujuk bayi ke fasilitas lebih memadai. B. Menganjurkan tetap ASI eksklusif. C. Menganjurkan pemberian PASI. D. Melakukan pemijatan oksitosin. E. Melakukan pijat bayi. Pembahasan kasus 4. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Menganjurkan tetap ASI eksklusif. Asuhan yang harus diberikan bidan pada bayi dari kasus tersebut tetap menganjurkan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Pola buang air kecil BAK pada bayi normalnya hingga 5 sampai 6 kali per hari, dan buang air besar BAB hingga 3 sampai 4 kali per hari. Warna BAK yang baik adalah jernih, tidak berwarna pekat, sedangkan warna BAB akan berubah dari warna hitam pekat menjadi hijau dan akhirnya berwarna kekuningan pada sekitar usia 5 hari. Dan pada umumnya bayi akan mengalami kuning pada usia 2-7 hari. Kuning yang perlu diwaspadai jika terjadi dalam 24 jam pertama setelah lahir, berlangsung lebih dari 2 minggu, disertai demam, sangat kuning sampai sampai telapak tangan dan kaki bayi. Berdasarkan grafik bilirubin mencapai batas untuk sinar maupun transfusi tukar. Kita lanjut ke soal kasus nomor 5. Kasusnya yaitu seorang perempuan umur 23 tahun, P2A0AH2, jenis kelamin laki-laki. Sejak hari pertama bayi lahir hingga sekarang bayi belum diberi makan apapun kecuali ASI saja. Ibu datang ke bidan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menggunakan obat maupun alat karena khawatir pengeluaran ASI tidak lancar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu baik dan TD 120/70 mmHg, nadi 83 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Pertanyaan kasus yaitu, apa tindakan pertama bidan pada kasus tersebut? Pilihan jawaban kasus 5 yaitu A. Memberi konseling tentang metode kontrasepsi sederhana. B. Memberi konseling tentang metode jangka panjang. C. Menyarankan untuk menunggu sampai menstruasi. D. Memberi konseling tentang metode alami. E. Memberikan konseling tentang suhu basal. Pembahasan kasus 5. Jawabannya yang paling tepat yaitu D. Memberikan konseling tentang metode alami. Tindakan pertama bidan pada kasus tersebut yaitu memberikan konseling tentang metode alami karena ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menggunakan obat maupun alat. KB alami yang dapat dilakukan yaitu tidak berhubungan seksual di masa subur, berikan ASI eksklusif dan mengeluarkan penis sebelum ejakulasi.
Itulah tadi pembahasan vignette yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya tidak luput dari salah dan dosa. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.